mulai dengan seri ke-13. Itu sebelumnya saya ingin mengucapkan salam, yaitu salam budaya. Salam budaya. Salam budaya. Baik, jadi seri ke-13 DPS membangun budaya dan nilai keindonesiaan demi masa depan bangsa dengan tema penanaman nilai keindonesiaan. Jadi kita sudah sampai kepada tahap bagaimana kita menanamkan nilai keindonesiaan tadi. Hari ini akan berbicara Prof. Dr. Kamarudin Hidayat yang belum datang tapi segera menyusul, kemudian Prof. Dr. Arif Rahman dan Dr. Lili Suta. Diskusi hari ini mempunyai makna penting karena masalah penanaman nilai bagi bangsa dan warga negara Indonesia pada era globalisasi merupakan hal yang sangat sulit untuk dilaksanakan. Namun demikian, hari ini kita mengharapkan akan munculnya kiat yang bersifat strategis dalam penanaman nilai keindonesiaan kita ini. Namun, seperti yang sudah sebelum memulai acara ini, maka saya akan membacakan kesimpulan seri ke-12 yang lalu, yaitu tanggal 1 Agustus 2016 sebagai berikut. Butir pertama yang menyangkut masalah pendekatan kebijaksanaan skenario untuk masa depan. Konco Sutowo dalam pengantar diskusi menyampaikan 4 butir hal-hal yang penting, namun tidak semua butir itu akan saya baca karena itu sudah ada pada seminar Anda sekalian. Namun yang jelas masyarakat dunia dalam melihat masa depan banyak dipengaruhi oleh ramalan dengan pendekatan instinktif seperti dinyatakan oleh para kawan seperti hanya Nostradamus di dunia barat dan Joyoboyo di Pulau Jawa, maupun pendekatan ramalan dengan pendekatan rasional seperti yang dinyatakan oleh Robert Malthus tentang kependudukan, Club of Rome tentang ekonomi, dan Al Gore tentang lingkungan hidup. Tentu kebijaksanaan pemerintah dunia berdasarkan pada ramalan tersebut. Namun dewasa ini tampaknya dengan pendekatan skenario seperti yang diterapkan Deng Xiaoping di RRT dengan kebijaksanaan, tidak peduli kucing hitam atau kucing putih, yang penting dapat menangkap tikus. Dan Lee Kuan Yew di Singapura dengan kebijaksanaan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama, demokrasi sebagai prioritas kedua. Pada kenyataannya dalam pendekatan ini telah membawa kemajuan bangsanya. Ini dilakukan dengan menganalisa kecenderungan perkembangan, merumuskan seperangkat kemungkinan yang akan terjadi serta merumuskan serangkaian sarana kebijakan untuk masa depan. Di Indonesia sebetulnya sudah lama kita menggunakan pendekatan skenario ini. Misalnya bahwa GBHN itu merupakan satu pendekatan skenario. Itu yang apa yang kita lakukan, yang sekarang barangkali sudah tidak ada lagi. Namun demikian tentu kita memperjuangkan, atau Pak Bonjo pada saat ini memperjuangkan bahwa GBHN itu harus dihidupkan kembali dan merevitalisasi fungsi daripada MPR, di mana MPR merupakan representasi dari rakyat yang majemuk ini, tentu berdasarkan pada Sesanti Bhinneka Tunggal Ika.
Jadi ini hal yang penting sekali, strategi sifatnya untuk dilaksanakan pada masa-masa mendatang. Kedua, Bambang Hidayat, seorang profesor dari ITB, memberikan judul Merapikan Tata Bangunan Masa Depan. Beliau juga mensitir 8 butir yang memang agak susah disimpulkan karena banyak kata-kata yang sangat puitis. Beliau mengatakan bahwa tokoh pendidikan nasional Ki Hajar Dewantoro berpendapat bahwa pengembangan diri untuk kemajuan harus menggunakan nalar dan bekerja dengan olah pikirnya untuk memoles nilai tambah hakatnya. Budaya yang dijunjung adalah mencari jawaban suatu persoalan, menambah daya guna yang diajarkan alam, dan mengisi relung hipotetika dengan eksperimen dengan percobaan yang sistemik berdasarkan teori yang teruji, dan pemahaman individu atau kelompok sosial akan satu hal. Sementara institusi merupakan bentuk fisiknya. Bagaimana institusi bekerja, berfungsi, dan berkinerja akan sangat ditentukan oleh budaya masyarakatnya. Sehingga tata aturan prosedur, mekanisme, dan regulasi dimiliki oleh institusi itu sangat dipengaruhi oleh budaya hidupnya dan pengambilan keputusan pada umumnya. Khusus bagi Indonesia di masa ini, nilai budaya kolaboratif sangat bersifat strategis dan harus terus dikembangkan untuk menanggulangi penghambat kerjasama, koordinasi, dan komunikasi lintas sektoral akibat adanya ego sektoral, startup penggunaan teknologi, dan inovasi terbuka. Kesimpulan, inovasi penting bagi mata rantai antara teknologi dan kebiasaan. Dua aspek inovasi yang perlu disukseskan adalah purnarupa dan industrialisasi. C. Budaya adalah sumber utama SDM kemampuan teknologi dalam suasana kerja yang produktif. D. Tujuan akhirnya adalah negara stabil, ekonomi berdasarkan pengetahuan dan inovasi yang mampu mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia seadil-adil mungkin. Demikian laporan kami. Kemudian mari kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih. Salam budaya. Salam budaya. Demikian tadi laporan dari Ketua Yayasan Suluh Nusantara Bakti. Selanjutnya mari kita dengarkan pengantar untuk diskusi pada tema penanaman nilai keindonesiaan yang akan disampaikan oleh Bapak Ponco Sutowo, Pembina Yayasan Suluh Nusantara Bakti. Kepada Bapak Ponco Sutowo kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat hari. Yang kami hormati Pak Imam, Ketua Yayasan, Mas Bambang Parma sebagai moderator yang akan mengatur lalu lintas pembicaraan, para panelis pagi ini, Pak Billy Dusta, Pak Arif Rahman, ada Pak Komarudin Hidayat, dan seluruh dalam terminologi sekarang ini, proses kebijakan ini dapat disebut sebagai politik strategi pembinaan nilai Indonesia yang bersifat asimetris. Jelas, kita harus menghindari pendekatan yang terlalu menggeneralisasi apa yang kita anggap benar. Untuk tingkat nasional, satu hal adalah jelas bahwa nilai-nilai keindonesiaan yang kita ingin sosialisasikan adalah nilai-nilai keindonesiaan yang selain telah kita saring dari khasanah masa lampau, juga harus persiapkan untuk mampu menjawab tantangan dan memanfaatkan peluang dalam dunia baru abad ke-21 yang bergerak demikian dinamis akibat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi yang dalam bidang ekonomi, keuangan maupun perbankan. Mau tidak mau, beberapa sifat masyarakat kita yang tidak mendukung kebutuhan menjawab tantangan dan memanfaatkan peluang tersebut yang sudah
pernah ditenggarai oleh antropolog Profesor Puncana Mirat dan wartawan Sidar Mutanubis harus kita tinggalkan di belakang atau kita kaji ulang. Memang kita wajib memelihara cultural heritage kita. Namun bersama dengan itu kita harus berorientasi pada masa depan yang berciri kompetisi yang amat sengit, bukan hanya antara bangsa-bangsa, juga antar berbagai golongan, bahkan antar berbagai komponen dalam bangsa yang sama. Saya percaya bahwa gambaran komprehensif yang sudah mulai kita miliki bukan hanya tentang latar belakang, tapi juga visi masa depan yang hendak kita wujudkan, serta kebijakan dan strategi kebudayaan yang bersifat asimetris yang kita pergunakan tersebut untuk dapat menjawab secara terencana, terstruktur, dan terganti. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu keluarga besar Yayasan Solo Nusantara Bakti, tiba saatnya kita akan melakukan diskusi panel pada pagi ini. Pagi ini kita ada 3 narasumber, namun untuk narasumber Prof. Komarudin kira-kira nanti baru akan tiba pukul 10 karena ada kegiatan keluarga. Untuk itu kepada Bapak Bambang Parma, moderator, supaya mengatur jalannya diskusi pada pagi ini, kami silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ponco, Pak Iman, Pak Willy, Pak Arif Rahman, dan juga tadi yang disebutkan oleh Pak Ponco, para narasumber yang sebelumnya seperti Pak Elon, Pak Joko Santoso, Pak Bambang Hidayat, Bu Irit yang tadi terlihat dari atas, dan juga para hadirin yang terdidik. Jangan dilupakan bagaimana kita mendidik gurunya, karena guru itu digugu dan ditiru, itu lebih penting sebelum mereka mendidik anak didiknya. Karena guru adalah profesi atau disebut vokasi oleh Pak Daud yang sangat penting, karena ada hanya 2 pekerjaan, guru dan yang lain. Nah, ya, dan lagi pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Jadi ya contoh. Nah, itulah sebabnya pagi ini kita mulai dengan 3 orang pakar pendidikan, yaitu kalau saya lihat dari sisi usia adalah Pak Arif Rahman, kemudian Pak Willy Toisuta, dan Pak Komarudin Hidayat. Pak Ponco, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang terhormat, selamat pagi. Saya sudah menulis beberapa hal, tapi mungkin sekarang supaya tidak banyak waktu, saya akan mempresentasikan beberapa butir yang penting. Yang pertama, mungkin harus dikatakan bahwa walaupun permintaannya adalah pendidikan formal, non-formal, dan informal, memang prinsip yang mau saya buat itu, saya mau bukan memuji, tapi mau melihat, menelah kompatibilitas antara sistem kita dan tuntutan-tuntutan yang berada dari luar. Misalnya nilai-nilai globalisasi dan sebagainya. Oleh karena itu yang pertama-tama saya ingin coba untuk melihat konteks pendidikan di abad ke-21 ini supaya bisa nanti kita membicarakan bersama-sama hal-hal yang kita inginkan. Yang jelas sekali seperti yang ditunjukkan dalam slide pertama itu, pendidikan di abad 21 antara lain dalam berbagai aspek yang mempengaruhinya, tapi hal yang sangat menonjol adalah penetrasi market ideology yang menerobos kebijakan dan kualitas pendidikan, bahkan menembus dan bukan sekedar hanya mempengaruhi ranah wacana, tetapi
nilai-nilai ini merombak tidak hanya the body of knowledge, tapi asumsi-asumsi dasar yang mendasarinya. Itu sebabnya mungkin hal ini penting untuk kita cek kembali saja secara cepat. Ada dua aspek dari market ideology ini. Yang pertama adalah memang yang mempengaruhi kualitas pendidikan, terutama dalam pendidikan tinggi, tapi ini tentu mempunyai pengaruh sampai ke bawah, adalah yang disebutkan orientasi yang market driven di satu pihak, dan yang kedua adalah knowledge driven. Walaupun nilai-nilai keindonesiaan kita ini kompatibel dengan tuntutan-tuntutan global tentang kualitas pendidikan yang ada, masih ada persoalan bagaimana kita bisa merekonstruksi hal-hal seperti ini supaya bisa dilaksanakan. Kemandirian, gotong royong, dan sikap melayani dan nilai-nilai keindonesiaan lain yang pernah diidentifikasi dalam pembicaraan kita selama ini amat kompatibel dengan skills abad ke-21. Oleh karena itu dapat direvitalisasi, bisa direvitalisasi menurut hemat saya. Hanya saja rancangan pembelajarannya harus berubah, bukan pendidikan nilai keindonesiaan, tetapi nilai keindonesiaan dalam pendidikan. Itu aja dulu. Pak Willy Stoisita, saya rasa bagi para hadirin sudah memiliki masalahnya betul komprehensif, dan nanti kalau menyimpulkan kan Pak Poncor, saya mulai. Oke, kita lanjut kepada pembicara kedua, Pak Arif Rahman. CV singkat beliau adalah, beliau telah mengajar selama 52 tahun, guru besar di UNJ, hampir seusia saya. Saat ini dia membina sekolah inklusi Garuda Senegia. Wah, dari KPK dia mengatakan Mas Arif ini kayaknya akan mencapai 20. Jadi bagaimana keteladanan di daerah itu akan terjadi, ya. Dan bupati, wali kota semuanya berlomba-lomba dengan dahsyat membuat mall, membuat ruko-ruko sebagai satu tanda bahwa daerahnya adalah daerah maju. Silahkan saja. Kalau ini kita biarkan, kita akan menjadi suatu bangsa yang nanti yang disebut yayasan ini yang sangat, saya kira mulia. Mudah-mudahan saudara-saudara masuk surga lah semua. Saya doakan gitu. Sebab ini yang kumpul agak manusia langka juga. Saya sudah lihat dari tadi ini orang-orangnya yang mana ini. Ya, kok nggak ada bisnismen yang duduk di sini? Ada tentunya, tetapi bisnismen langka. Ya, saya teruskan. Nah, teman-teman sekalian, sasaran untuk pembentukan dalam pendidikan kewarganegaraan itu harus diadakan yang disebut civic knowledge, merupakan penguasaan pengetahuan kewarganegaraan. Tetapi guru atau dosen yang memberikan pengetahuan kewarganegaraan atau pramuka sebagai institusi non formal yang memberikan pengetahuan kewarganegaraan tidak bisa menumbuhkan yang disebut civic confidence atau merupakan keteguhan kewarganegaraan. Saya suka mendengar begini, aduh di Singapura itu ya Allah, bersih sekali. Tahu nggak di Singapura itu ya Allah gitu. Suka heran gitu, kamu pulang aja ke Singapura. Apa? Kan Singapura itu sebesar Rawamangun. Sedangkan kita ini 17.000 pulau. Kita punya 51 juta murid. Di Singapura muridnya berapa? Kita punya 2,7 juta guru. Di Singapura berapa? Terus kamu balik, tapi ya Allah Arif, di Singapura itu ya Allah
begitu. Jadi dia sendiri sebagai bangsa Indonesia yang berpaspor Indonesia, no civic confidence-nya tidak ada. Keyakinan bahwa dia itu adalah bangsa yang membanggakan. Saya kebetulan di UNESCO, saya suka ini berbual begitu tentang Pancasila. Ya, orang-orang UNESCO terheran-heran loh bahwa di Indonesia itu punya Pancasila. Kalau menurut saya Pancasila ini adalah filosofi terbaik di dunia. Ya, ketuhanan yang Maha Esa, bukan keuangan yang Maha Kuasa. Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab, bukan kemanusiaan yang biadab. Tetapi kebiadaban ini sekarang terjadi di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia saja. Ya, dan civic confidence itu harus bisa menciptakan perwujudan dalam sikap kewarganegaraan. Perwujudannya itu adalah di dalam I am very proud of being an Indonesian. Saya bangga sebagai bangsa Indonesia. Dan keindonesiaannya itu apapun dia harus tonjolkan. Begitu. Saya tidak anti bahwa Amerika, Korea, terus Jepang itu memang negara maju, tapi yang disebut maju itu kriterianya berbeda dengan kita. Kalau menurut saya, yang disebut maju itu adalah kalau umpamanya Pancasilanya maju, seperti itu. Ya. Jadi UNESCO menetapkan bahwa mampu atau tidak dia. Jadi yang kita harus lihat adalah ini tahun 45 apa yang akan terjadi. Menjalankan peran suami istri yang kokoh, sebab orang tua itu menjadi pegangan. Ya, tidak boleh karena menikah lalu tiba-tiba kebebasan kita itu hilang, tetapi kewajiban kita itu bertambah. Ya. Lalu komunikasi yang positif, mengenalkan budaya dan nilai-nilai lokal, nasional dan global. Saya ingin titipkan kepada teman-teman sekalian supaya kebinekaan Tunggal Ika itu harus dijaga dengan baik. Saya banyak belajar di Bina Antar Budaya yang mengembangkan adanya transformasi heterogenitas di antara suku-suku itu memang dibuat oleh Tuhan supaya kita ini saling mengenal seperti itu. Terus kan? Nah, ada beberapa pilar yang dikembangkan oleh UNESCO. UNESCO itu mengatakan bahwa yang paling penting adalah membangun jati diri. Ini harus terjadi di sekolah. Anak-anak itu harus bangga. Saya sekolahnya di mana? Anak-anak itu harus bangga. Saya sekolahnya itu apa namanya? Dia harus bangga. Saya ambil aja universitas. Kalau anak UI, ITB itu bangga banget deh. Kamu sekolahnya anak UI, gitu kencang banget. Gitu. Sekolah, terus di masyarakat juga dikembangkan. Bagaimana kalau kita menghadapi tantangan? Hidup ini tidak ada tanpa tantangan. Justru tantangan itu baik untuk kita. Mari kita hadapi tantangan ini dengan optimisme. Indonesia harus menjadi bangsa yang besar. Indonesia harus menjadi bangsa yang berkekuatan, bermartabat, dan insya Allah we will become the leading country of the world. Mudah-mudahan dengan Pancasila kita akan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Merdekanya lupa. Oh, merdeka, ya. Merdeka. Terima kasih, Ki Bagiono. Semangat sekali. Oke. Sambil menunggu Pak Komarudin yang tadi sudah SMS bahwa masih di jalan, sebentar lagi tiba. Kita buka tanya jawab. Saya buka mungkin hanya 2 penanya dulu menunggu Pak Komarudin. Dalam pendidikan itu manusia yang dididik itu adalah pikirannya kan. Nah, pikirannya itu di dalam otaknya itu ada terdiri dari 2 belah pihak, yaitu otak kiri dan otak kanan. Nah, otak kiri itu sangat teknis, matematis,
sangat rasional, tapi di akhirnya apa? Egonya itu sangat tinggi. Kalau dia selalu memakai otak kiri, otak kanan itu estetis, emosional, feeling, holistik, dan itu kehendak untuk berbuat baik. Pada saat saya ikut mengajar di ITB di dalam di jurusan arsitektur, saya mengatakan ini. Akhirnya saya dipoyoi sama profesor-profesor, waduh ini sih otak kiri, otak kanan ini. Nah, ternyata itu dalam pendidikan manusia itu yang dididik itu kan itu. Nah, sedangkan otak kiri itu sangat rasional, tapi egonya tinggi. Nah, sedangkan otak kanan itu estetis, emosional, feeling, dan itu ingin berbuat baik. Nah, ini bagaimana cara kita mendidik manusia? Harusnya kan dalam metode pendidikan itu kedua belahnya itu dijalurkan dengan sama. Bangsa ada pada waktu tahun 1945, dan dari situ juga terus terang aja setelah proklamasi puncaknya 18 Agustus disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 dalam pembukaan luar biasa, Pak. Di situ sudah digariskan sebetulnya apa yang diimpikan oleh tadi pendahulu kita itu luar biasa kalau kita pelajari apa yang dalam pembukaan. Nah, dari sini saya mencoba mengkaitkan pendapatnya Bapak Willy. Tadi mengatakan bahwa memang dulu kita pernah P4 ya Pak ya, P4 yang hasilnya sarjana-sarjana malah menjadi durjana. Ini kita harus self-koreksi ya Pak tentunya. Apa yang salah gitu ya? Pada waktu itu sebetulnya sudah ada mulai Pak, karena P4 pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila itu lebih menitik beratkan pada Pancasila sebagai pandangan hidup, kurang memperhatikan bahwa fungsi Pancasila sebagai dasar negara dan juga sebagai ideologi. Sebagai ideologi ada, yaitu ada dibentuk waktu itu GBHN. Namun bagaimana sikap yang ditata tadi terhadap ideologi tadi itu kurang ditanamkan. Itu Pada Bapak Komarudin Hidayat, mohon pendapat, saran dan nasihatnya. Karena ketika saya kemarin menghadapi ini yang paling kemarin buat saya agak sedih ya, bukan sedih sekali. Ketika saya memberikan presentasi untuk dari penguji seluruh Indonesia, yaitu mengenai the assessment profession ethic atau mengenai etika profesi untuk jurusan tata busana. Nah, ketika saya memberikan memberikan materi, tetapi yang saya tidak menjadikan nulisnya itu bisa saya tanganin. Tetapi ketika memberikan seminar itu dari Indonesia bagian timur, dari Aceh, dari pelosok-pelosok tertentu, permasalahan mereka itu sarana dan prasarana. Kadang menjadi seorang penguji, tapi sarana tidak memenuhi. Cuma kadang aja makan cuma dikasih sekali. Sedangkan penguji-penguji dari lembaga sertifikasi profesi yang ada di daerah seperti Jakarta, Surabaya, Semarang dan lain-lain begitu besar fasilitasnya. Makan mungkin berlebihan dengan mungkin ada anggurnya, dengan berbagai macam makanan yang mewah menurut saya. Tetapi ketika mereka bekerja yang ada di pelosok Indonesia Timur, di mana mungkin jadi ngenes gitu maksud saya. Ketika terjadi seperti itu pemerintah bagaimana tindakannya gitu? Yang terutama harus ada competence, oleh karena dia berhubungan dengan penerapan ilmu, dan oleh karena itu di dalam pengukurannya itu adalah apakah memang seseorang itu dia bisa secara efisien dan efektif melaksanakan satu tugas tertentu. Jadi memang dia termasuk aspek yang sangat penting di dalam market-driven approach ini. Dari kompetensi sendiri itu tidak hanya perlu harus technical, oleh karena intellectual kompetensi itu juga dipentingkan dan harus ada dalam hal ini. Nah itu sebabnya saya kira dimensi itu sangat penting.
pada approach yang tertentu ini akan muncul sebagai sesuatu yang harus dimunculkan dulu, tetapi di dalam perbandingan dan pekerjaan menyeluruh ini, kedua-duanya itu menjadi satu hal yang penting, yaitu bahwa dia tidak hanya diperlakukan sebagai sesuatu aspek yang teknikal. Dalam kompetensi itu juga ada intellectual, bahkan personality, mesti mempunyai kemampuan khusus untuk itu dilaksanakan. Jadi, that is an important part daripada proses itu dilaksanakan. Orang-orang bercita-cita mendeklarasikan, melepaskan. Dulu kan ada negara atas dasar etnis, yang Java, yang siapa. Oh tidak, sekarang jadi Indonesia. Proses meng-Indonesia. Kemudian secara politis diresmikan tahun 45 negaranya. Tapi sebelumnya entitas bangsa itu kan belum solid, belum kokoh. Baru merupakan cita-cita. Makanya sekarang ini masih ada persoalan. Jangan pilih Ahok karena dia Cina. Nah, artinya apa? Kalau begitu masih ada. Bahwa dia bukan Indonesia tapi Cina. Gitu kan. Wah, lalu di Papua itu ingin di Jogja sekarang. Kami bukan etnis Melayu. Karena Indonesia dominasi Melayu. Kami ini etnis Malaysia. Kami ingin memisahkan diri saja. Nah, itu kenyataan. Aceh pun melepaskan diri lama-lama, lepaskan kita. Artinya apa? Sebagai entitas bangsa yang memiliki kesamaan, dulu itu disatukan oleh kesamaan karena ingin merdeka. Ada kolektif memori karena derita. Sehingga ada satu pendapat mengatakan nasionalisme Indonesia ini sebenarnya ditumbuhkan oleh penjajah. Karena lama menderita, maka muncullah Indonesia yang multi etnis. Kalau nggak dijajah, Indonesia itu mungkin negaranya banyak kok. Ada negara Aceh, negara Padang, negara Jawa, negara Sunda. Tapi karena dijajah kemudian menyatu. Dan itu in the process of becoming. Nah ini beda dengan Arab. Arab itu bangsanya sama, bahasanya sama, mayoritas agamanya sama. Tapi menjadi 20 negara lebih. Indonesia itu terbagi sekian banyak etnis, pulau, agama menjadi Indonesia. Tapi ini bukan given. Ini sebuah proses yang harus dijaga. Kalau mereka buyar, lihat aja Uni Soviet. Ini yang saya maksudkan. Jadi kalau Anda mengatakan bangsanya ada, itu sebagai satu cita-cita, iya. Tapi sebagai realitas, sebetulnya ini harus dijaga. Kalau nggak ya lepas, pecah. Itu maksud saya. Makanya dulu orang meramalkan setelah ada Balkan pecah ada Indonesian Balkanization, tapi ternyata tidak. Ini keajaiban. Jadi ini keajaiban Indonesia ini ada dan bertahan itu. Salah satu pengikatnya apa? Tadi cita-cita bersama dan Pancasila dan bahasa Indonesia. Saya kagum kalau ada orang coba di TV itu orang Aceh dan orang Papua kalau ngomong daerah nggak nyambung, ngomong bahasa Indonesia. Bisa. Sehingga dikatakan politik bahasa paling sukses di dunia itu Indonesia. India aja enggak. Kanada tidak, yang pecah itu kan. Belgium bahaya itu. Tapi Indonesia ini sukses sekali. Tapi kan in the making. Sehingga apa? Kalau tidak diikat dengan keadilan sosial, nah ini runyam. Seperti yang Ibu katakan tadi. Di situ keadilan, bukan kesejahteraan Indonesia, tapi keadilan kan? Karena apa? Kalau dia kelola dengan baik, pasti sejahtera dan sekaya rakyat.